Misalkan ada orang non-stop, misalkan ada orang nonton pornografi waktu bulan puasa. Batalkah puasanya, Ustaz? Puasa itu batal kalau misalkan ada orang non-stop, misalkan ada orang nonton pornografi waktu bulan puasa. Batalkah puasanya, Ustaz? Puasa itu batal kalau, mohon maaf, spermanya keluar. Kalau tidak keluar, puasanya tidak batal, tapi pahalanya tak ada. Dalilnya, man lam yada' qaula zur, siapa yang tak meninggalkan kata-kata tak baik, wal amala bihi, perbuatan baik, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka tak ada pahalanya dia meninggalkan makan dan minum. Menonton pornografi menyebabkan otak ini mengeluarkan suatu zat, sama dengan orang pakai narkoba, maka muncullah disebut dengan kecanduan. Bedanya, kalau orang kecanduan narkoba, dia masih berselera menengok bininya. Orang yang kecanduan pornografi, dia kehilangan selera untuk menengok bininya. Kenapa? Karena pornografi lebih menarik dari bini. Jadi antum sabar-sabar aja dulu. Nanti udah cukup modal kasih tahu ke saya, kita pinang anak terbiah sama syariah usul bintai. Bayi yang 3 derajat mau 1 derajat. Gimana? Siap? Tunjukkan. Kalau ayah kalian tak setuju, nanti kita jumpai. Apanya maksud bapak melarang anak bapak dinikah? Bukan gitu Pak Ustaz. Maksudnya aku yang mau nikah. Bilanglah, jangan nampak tahan-tahan anak ini. Misalkan orang pacaran waktu puasa, diterima tak puasanya Pak Ustaz? Ditahannya makannya, ditahannya minumnya. Tak makan, tak minum. Diboncengnya anak orang ini, dibawanya nonton. Maka puasanya sah. Artinya dia tidak perlu mengqadha nanti di luar puasa. Tapi pahalanya tak ada. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi jangan gara-gara ini, kalau gitu jalan aja. Bukan itu maksud saya. Orang kalau bertanya fikih, kita jawab fikih. Dia kan mau menanya puasanya perlu diqadha atau tidak. Tidak, puasanya sah. Selama tak keluar sperma. Tapi kalau antum bonceng baru nengok keluar, batal. Secara fikih, kalau antum tanya fikih, saya jawab fikih. Tapi kalau masalah pahala, tak ada pahalanya. Sama juga dengan orang bicarakan aib orang lain. Ibu, bagi anak muda, yang menarik bagi dia pacar. Tapi bagi ibu-ibu, pacar tak menarik. Yang menarik bagi dia menceritakan aib. Pahalanya tak ada, kosong pahala kosong. Bocor. Bagaimana pendapat Ustadz tentang tauhid dibagi 3? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kita pakai tauhid Asy'ari. Jadi kalau ada orang mengatakan sifat 20 itu bid'ah karena tak ada zaman Nabi, itu dibuat oleh Imam Asy'ari, maka tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat lebih bid'ah. Karena itu dibuat Imam Ibnu Taimiyah abad ke-8. Imam Abul Hasan Asy'ari abad ke-3 masih salaf. Salaf itu 3 abad. Abad 1, abad 2, abad 3. Ibnu Taimiyah tidak salaf. Jadi lebih bid'ah mana sifat 20 dengan uluhiyah rububiyah? Lebih bid'ah uluhiyah rububiyah. Tapi bid'ah hasanah. Kami tak mengakui bid'ah hasanah. Bid'ah berdolalah lah betul. Paham? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, jamu binafsi. Sifat Allah itu bukan cuma 20. Sifat Allah tak terbatas. Lalu kenapa 20? 20 itu jurus untuk menangkis semua agama aliran sesat. Cukup dengan 20 itu. Jurus. 20 jurus selesai. Ada namanya Nietzsche. Nietzsche dari Jerman. Kata Nietzsche, Tuhan itu pernah ada, tapi dia udah mati. Bantah pakai satu dari sifat 20. Antum udah ngaji sifat 20? Sifat mana tuh? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu nafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Yang mana yang membantah Nietzsche? Baqa.
Masak tauhid ibu itu dari kalian mahasiswa. Wujud, kidam, baqa. Apa beda kidam sama baqa? Kidam tak berawal, baqa tak berakhir. Kalau Tuhan mati berarti mati bukan Tuhan. Terbantah dengan baqa. Berarti tak masak sifat 20 kalian. Ibu itu tahu dia. Bisa dibantahnya Nietzsche. Pakai baqa. Nabi Isa itu Tuhan. Bantah pakai sifat 20. Hah? Sifat apa? Baqa. Nabi Isa belum mati. Nabi Isa belum mati. Menurut Ahlus Sunnah. Sifat mana yang membantah Nabi Isa Tuhan? Qidam. Karena Tuhan tak berawal. Nabi Isa berawal. Lahir dia. Siapa yang melahirkannya? Maryam. Maka Maryam dan Isa bukan Tuhan. Sifat 20 itu jurus. Bukan batasan. Jelas? Gimana 2 SKS Tauhid kalian? Uluhiyah, rububiyah, asma' dan sifat juga adalah ijtihad. Bukan Nabi yang mengajarkan. Ijtihad ulama. Sifat 20 juga ijtihad. Kenapa Ustaz pakai sifat 20? Itu yang saya pelajari. Di ibtidaiyah, wujud, qidam, baqa, baru menyanyi-nyanyi. Waktu di sanawiyah, baru pakai kitab. Namanya Al-Husunul Hamidiyah. Waktu di aliyah, pakai kitab. Namanya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Di Al-Azhar, pakai kitab. Syekh kami di Azhar yang menulis kitab. Sifat 20 juga. 4 kali belajar sifat 20. Sekolah, sanawiyah, aliyah, di Al-Azhar. Sifat 20. Di mana kritik ulama Asy'ari terhadap uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Orang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat mengatakan bahwa Abu Lahab itu bertauhid. Tapi tauhidnya baru rububiyah. Abu Jahal, Abu Lahab itu kata mereka bertauhid. Tapi tauhidnya baru rububiyah. Hai Abu Jahal, siapa mencipta kau? Allah. Siapa mengasihi kau rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Abu Jahal baru bertauhid rububiyah, tapi belum tauhid uluhiyah. Mereka mengatakan tauhid rububiyah. Maka mereka yang pakai tauhid uluhiyah rububiyah ini mengatakan Abdul Somad itu sama dengan Abu Lahab. Karena Abdul Somad masih bertawassul waktu berdoa. Bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan wali-wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Somad tauhidnya baru sampai rububiyah. Yakin Allah mencipta, yakin Allah mengasih rezeki, yakin Allah menghidupkan dan mematikan. Tapi belum bertauhid uluhiyah. Tauhid ini dipakai mereka untuk mensyirikkan umat Islam. Paham? Sedang mahasiswa aja tak paham. Apalagi orang awam. Makanya kalau ada orang, kenapa Ustaz tak pernah bahas ini dalam tabligh akbar? Baru 1 derajat. Ini berat. Masalahnya berat. Dia bisanya juga bawa ngaji. Tapi yang saya cakapkannya itu paham. Tauhid ini dipakai untuk mensyirikkan umat Islam. Bahwa antum yang bertawassul baru rububiyah, belum uluhiyah. Antum masih syirik seperti syiriknya Abu Lahab. Jadi kalau antum ketemu mereka mencaci maki saya tausiah, duduk dia di tiang tuh, kakinya selonjor ke depan. Selonjorkannya kakinya ke depan. Heran yang lain, Ustaz, kok gitu dia ke Ustaz, kok tak beradab? Antum yang udah paham? Paham antum kan? Kenapa diselonjorkannya kakinya ke saya? Karena dia melihat saya seperti paham. Mengerikan. Mensyirikkan saudara seiman. Mengabulahabkan saudara seiman. Inilah akar-akar terorisme, radikalisme. Karena melihat orang yang tak sekeyakinan dengan dia adalah musyrik. Abu Jahal, Abu Lahab. Nanti waktu malam Lailatul Qadar terjadi hanya 1 malam. Bagaimana jika malam itu terjadi, orang lain dapat beribadah, sedangkan ada banyak perempuan yang tak dapat beribadah karena halangan haid. Orang yang haid, menurut mazhab yang saya yakini, tak boleh melakukan 7. Tak boleh masuk masjid, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh iktikaf, tak boleh tawaf karena di dalam masjid 7.
tapi dia bisa bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar, bersolawat. Ya Rasulullah, man ahaqqun ayul a'mal khairun? Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Apa kata jawab Nabi? Antufariqad dunya wa lisanuka ratbun bi zikrillah. Kau tinggalkan dunia, lisanmu dalam keadaan basah, berzikir, mengingat zikir. Jadi perempuan yang berhalangan apa amal dia? Zikir. Malam Ramadan jangan tinggalkan zikir. Seminim-minim zikir, istighfar 100, solawat 100, la ilaha illallah 100. Itu udah zikir minimalis. Istighfar 100, solawat 100, la ilaha illallah 100.